Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Iya, jawabnya gimana ya? Pagi atau siang ya? Pagi menjelang siang ya. Selamat brunch ini jamnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini masih berbicara tentang generasi. Bulan ini kita bicara tentang generasi dan masih berkaitan dengan Efesus 4 ya ayat 11 sampai 16 tentunya ya. Kita pengen kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus, pertumbuhan dalam kasih dan kebenaran ini terjadi dari generasi kepada generasi, dan hari ini saya akan bicara tentang intervensi generasi. Wah, apa ini ya? Bagaimana Tuhan mengintervensi dan bagaimana kita perlu mengintervensi generasi ini. Nah, saya akan membuka dengan ayat yang menurut saya ini adalah salah satu kejadian yang paling krusial, salah satu ya dalam sejarah bangsa Israel. Ada di Hakim-Hakim pasal kedua ayat 7 dan 10. Nah, ini terjadi pada zaman ketika Yosua meninggal gitu ya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7 dan 10. Kita baca ayat 7 dulu yang di atas ya. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi ketika Yosua memimpin, dia punya satu kelompok tua-tua yaitu pemimpin dari setiap suku bangsa Israel yang diminta menjadi perwakilan gitu ya dari 12 suku. Nah, ketika Yosua menjelang meninggal, dia sebenarnya menantang bangsa Israel dan tua-tua itu juga ya. Dia bilang begini, kurang lebih nanti coba dibaca di Hakim-Hakim Bapak Ibu ya. Kurang lebih Yosua bilang gini, sebentar lagi aku akan meninggal ya. Aku seumur hidupku sampai akhir hayatku akan tetap menyembah Tuhan, itu sudah pasti. Tapi dia memprovokasi dan menantang bangsa Israel, dia bilang gini, kalau kalian kayaknya nggak usah deh, ya, nggak usah nyembah Tuhan deh. Karena kalau gue lihat-lihat kayaknya lu orang kurang cocok nih nyembah Tuhan nih ya. Mending cari Tuhan yang lain aja. Kurang lebih kalimatnya kayak gitu, nanti coba dibaca lagi ya. Tapi tua-tua yang menyertai Yosua itu bilang begini, enggak Yosua, ya, kami akan tetap menyembah Tuhan seumur hidup kami. Wah, jadi mereka berkomitmen pada hari menjelang Yosua sudah hampir nggak ada ya. Nah, tapi yang menarik adalah setelah Yosua nggak ada, memang bangsa itu masih terus menyembah Tuhan. Karena tua-tua bangsa Israel ini masih meneruskan imannya Yosua gitu ya. Nah, terjadilah ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan, artinya angkatan itu angkatan generasinya tua-tua itu beserta semua rakyat Israel yang sejaman itu. Satu generasi itu. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya alias meninggal, bangkitlah sesudah mereka itu generasi yang lain. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Ini cukup spektakuler Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya butuh satu generasi untuk bangsa Israel itu totally berbalik dari Allah. Berbaliknya itu bukan setengah-setengah, tapi totally 180 derajat meninggalkan Tuhan. Itu hanya butuh satu generasi berikutnya saja. Itu aneh banget. Karena Yosua dan tua-tua itu begitu cinta Tuhan, apa yang terjadi? Nah, karena tidak dijelaskan di sini, tapi saya mencoba, ya ini mengira-ngira, ya ini bukan doktrin, ini saya mencoba menganalisa begitu ya. Kalau hanya butuh satu generasi nih, untuk kemudian tiba-tiba dia hilang, saya menduga kemungkinan besar pada waktu tua-tua itu sudah tidak ada, sisa bangsa Israel yang masih ada, yang ikut perjalanan perang ya, menaklukkan Yeriko dan sebagainya itu mulai meninggalkan Tuhan. Sampai gradually satu generasi itu meninggalkan Tuhan, sampai mereka nggak pernah menyebut nama Tuhan dan menceritakan perbuatan Tuhan lagi. Sampai generasi berikutnya itu sudah nggak kenal Tuhan, itu spektakuler loh. Karena kalau kita mau, let's say kita ya, yang ada di sini satu ruangan ini ya, mau satu generasi di bawah kita itu nggak kenal Tuhan sama sekali, susah loh. Ya, kan mereka masih lihat kita ke gereja, masih lihat kita doa waktu makan, masih nyebut kalau kaget, Tuhan Yesus kan gitu ya. Masih lihat gitu ya. Nah, kalau sampai ini sama sekali nggak kenal dan nggak dengar dan nggak tahu ceritanya, berarti kan mereka totally sudah tidak melakukan itu lagi setelah tua-tua itu meninggal. Oh Ibu. Nah,
Pelajaran pertama yang kita lihat di sini nih, boleh dimunculkan ya. Kenapa satu generasi bisa hilang? Salah satu pelajaran pertama adalah karena bangsa Israel terlalu menggantungkan kepada iman pemimpinnya. Boleh dimunculkan. Menggantungkan pada iman pemimpinnya. Jadi selama Yosua masih cinta Tuhan dan ada, ya kita ikut aja. Tua-tuanya masih cinta Tuhan, ya kita ikut aja. Udah nggak ada, ya udahlah. Kita cari jalan masing-masing. Bapak Ibu, sebenarnya pandemi kemarin itu simulasi ini. Sadar nggak? Begitu PKS-nya nggak ada, ya sudah nggak ada yang nyariin kita, ya nggak ada yang nanyain besok komsel apa enggak dan sebagainya, ya. PKS-nya sendiri aja juga amsyong. Wah, udah nggak ada PKS-nya, ya udahlah kita santai aja. Pada waktu itu apa yang terjadi? Kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Penatua Anda nggak bisa ketemu, nggak bisa salamin Anda, nggak bisa ngobrol, nggak bisa jenguk Anda juga gitu kan. Semua harus di rumah masing-masing. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, ini untung nggak sampai satu generasi. Coba kalau kita pandeminya 40 tahun ya. Rasanya terjadi loh kayak gini loh. Ya kita cuma 2 tahun loh. Tapi coba lihat kiri kananmu, mungkin beberapa orang yang dulu bersama dengan kita, hari ini mungkin entah sudah ada di mana. Ini baru simulasi 2 tahun. Belum 40 tahun saudara. Nah ini yang terjadi. Ya, satu generasi tiba-tiba bisa hilang. Karena mereka terlalu menggantungkan pada iman pemimpinnya dan tidak punya kemandirian spiritual yang saya bilang. Tidak punya kemandirian kerohanian. Ya pokoknya selama pemimpin kita masih kuat, ya cinta Tuhan ya kita akan terus bersama-sama ya. Tapi nanti, Bapak Ibu saya bilang kemandirian spiritual itu bukan berarti gini loh. Bukan berarti kita nggak usah ke gereja lagi, nggak usah pemuritan, nggak usah komsel, nggak usah ini dan sebagainya. Kita sendiri, bukan itu maksudnya. Tapi banyak orang itu nggak membangun kerohaniannya sendiri dan bergantung kepada gereja gitu. Ya, kalau gereja kejar-kejar ya udahlah kita datang. Kalau nggak ada yang ngejar, ya habis aku nggak ditanyain, aku ngilang kemana, situ yang hilang kenapa kita yang nanyain. Kamu kemana aja, ya, habis aku nggak dicariin. Ya. Yuk Tuhan Yesus saja mencari domba yang tersesat. Berarti kamu tersesat dong ya. Benar, Tuhan Yesus mencari domba yang tersesat. Tapi ingat, anak bungsu nggak dicariin loh. Anak bungsu cuman ditungguin kepulangannya loh. Ya, itu beda konteks. Ya, kapan-kapan lah kalau ada waktu saya akan jelaskan dirham, domba dan anak bungsu. Kenapa dirham dan domba dicari, tapi kenapa anak bungsu ditunggu saja. Itu kapan-kapan. Tapi intinya gini, kita harus melatih kemandirian kerohanian kita supaya apa-apa itu nggak bergantung dengan sistem gereja gitu ya. Wah komsel nggak ada ini yang ngingetin saat teduh, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Pada satu titik nanti semua sistem itu akan habis saudara. Sisanya tinggal apa? Tinggal iman dan kasih kita kepada Kristus. Nah itu yang kita mesti bangun dari sekarang. Supaya nggak terjadi kehilangan satu generasi ini. Lalu yang kedua, memang dari awal bangsa Israel ini komitmennya pada Tuhan udah lemah. Ya angin-anginan. Kalau sudah baca Hakim-Hakim pasal 2 itu nanti di bawah ada ayat bunyinya kurang lebih gini. Setiap kali Tuhan membangkitkan hakim, bangsa Israel kembali kepada jalan Tuhan. Dan setiap kali hakim itu meninggal, bangsa Israel kembali berbuat jahat kepada Tuhan. Komitmennya sama Tuhan emang sudah lemah. Nah ini yang membuat satu generasi ini hilang. Nah ini makanya saya keluarkan satu statement. Apa yang kita pilih untuk hidup kita. Ya, caramu hidup, caramu ngatur duit, caramu mengelola kehidupanmu setiap hari, pilihan-pilihanmu. Apa yang kamu pilih, itu bukan pengaruhnya cuma sama kita loh. Itu pengaruhnya kepada orang di sekitar kita sampai generasi di bawah kita. Ini yang saya sebut dengan istilah generational ripple effect. Boleh dimunculkan? Ya. Kalau Bapak Ibu lempar batu ke atas air gitu ya, entah danau, ya laut gitu ya. Ketika batunya nyemplung, itu kan kemudian ada bulatan riak ya, ripple gitu ya. Seperti echo gitu ya, gemanya gitu ya, ripple. Nah, generational ripple effect itu apa sih? Apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih hari ini. Itu bukan pengaruhnya cuma nama kita loh. Itu ada ripple effect-nya kepada sesama generasi kita maupun kepada generasi di bawah kita.
Kemarin pemimpin ibadah umum 2 kita punya kesempatan nginep semalam ya, barusan kemarin ya kita pulang. Waktu breakfast di satu meja ya dengan Kak Tim Hong, dengan Franz, dengan Ajiang juga ya. Salah satu diskusinya kita diskusi tentang pernikahan dan child free. Ya sekarang kan banyak orang nggak pengen punya anak ya. Terutama yang generasi milenial ya, nggak pengen punya anak. Pilihan itu bisa menjadi generational ripple effect. Begitu ada salah satu di antara kita nih, misalkan nih pemimpin ibadah umum 2 ya. Sandi, ya misalkan Sandi udah punya 2 anak, jadi ini contoh doang. San, kok lu nggak udah sekian tahun kok belum punya anak? Kami memutuskan memang tidak mau punya anak. Loh kenapa? Ya kami mau hidup berfokus pada Kristus saja. Ya, kami tidak mau diganggu sama anak ya, hidup kami berfokus pada Kristus saja. Pilihan itu bukan pengaruhnya cuma sama mereka, tapi mereka nggak ambil pilihan itu ya, ini cuma contoh ya. Tapi itu pilihan bisa mempengaruhi satu areanya Sandi dan Lena. Oh gitu ya, bener juga ya. Itu namanya ripple effect tuh. Nah, begitu kita di tempat ruangan ini mengambil pilihan bahwa perceraian itu sesuatu yang lumrah. Option yang wajar di zaman yang seperti sekarang ini. Itu ripple effect tuh. Berasa gak sih kalau hari-hari ini kekristenan kita mulai kena ripple effect yang model kayak gini-gini? Ya. Kita menuai senjata makan Tuhan. Kenapa? Karena waktu pandemi semua menggaungkan tema message-nya gini. Gereja itu bukan gedungnya. Nggak usah harus datang, nggak apa-apa. Begitu udah selesai pandeminya. Katanya kemarin nggak datang nggak apa-apa. Ya. Itu ripple effect yang tanpa sadar message-message-nya sudah dilepaskan tanpa kita menyadari efek generationalnya apa. Bapak Ibu. Nah makanya kenapa hari ini intervensi generasi. Karena kalau kita nggak melakukan intervensi, generasi Anda dan generasi di bawah Anda akan kena ripple effect dari berbagai tempat yang seringkali itu melawan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman. Dan kita kalau tidak berdiri memberikan ripple effect balik, ini akan berbahaya. Saya kasih contoh butuh 7 orang. Boleh Handrich bantu saya, Leo, Catherine, bantu saya, Ajiang, ya, Kak Jodin bantu saya Kak. Bro Atat bro, bantu saya ya. Sama istri sekalian ya. Gimana? Bro Atat apa kita suruh 5 menit itu? Hanya yang ikut kemarin yang tahu ya. Ya, satu line gitu ya, ini 7 orang betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu line, oke. Oke, jaraknya agak rata ya, ini kan ada lubang di tengah. Nah, jadi jarak oke. Oke, lebih rata lagi ke sana. Oke, nah siap. Oke. Bapak Ibu, anggap saja ini adalah Musa. Musa hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya kan, memberi hidup untuk Tuhan. Wah, pilihannya Musa seperti itu. Yosua mengikuti. Nah, Yosua tuh kalau ngomong pemuritan ya, Yosua itu udah gila lah, dia sonship-nya luar biasa. Ya, Musa di atas gunung 40 hari 40 malam, Yosua nungguin di kaki bukit. Wah itu Yosua tuh hebat banget. Jadi Yosua ngikutin, wah cinta Tuhan juga. Tua-tua Israel setelah Yosua nggak ada, tua-tua Israel tetap komitmen, ikut juga. Tapi problemnya setelah tua-tua Israel nggak ada, nah ini, ya tenang Kak, ini hanya simulasi ya. Kak ini tenang aja ya, Kak Jodin nggak begitu ya. Mulai meninggalkan Tuhan, mundur. Nah generasi di bawahnya kan nggak lihat yang di depan-depan situ. Mereka nggak kenal Musa. Mereka lihatnya apa? Yang paling deket kan. Oh ternyata ada cara hidup yang seperti itu ya. Child free, apa segala macam. Ternyata gitu ya. By the way kalau saya ngomong child free ini jangan, oh berarti child free salah ya dan sebagainya. Nanti kapan-kapan sesi khusus saja ya. Panjang itu ya. Nah dia lihatnya generasi yang sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dia bisa mengikuti dan dia mulai mundur. Dan ini terjadi lagi, generasi berikutnya mulai mundur. Sampai satu titik ada generasi yang memutuskan untuk, wah ini gak bener nih. Kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Boleh maju? Nah maka akan terjadi intervensi. Akan terjadi perubahan. Problemnya selama ini, kita ada yang di titik ini, atau kita ada yang di titik yang 2 ini, yang kita ngikut aja. Oh memang tren kekristenan sekarang emang gitu bro.
Kita udah gak terlalu rohani memang kekristenan ya. Jangan terlalu serius-serius, memang trennya lagi gak serius. Nanti ada tren serius lagi, nanti aja. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat mereka. Nah ini yang saya sebut dengan ripple effect, saudara. Ya, maka take away lesson-nya. Ya, pelajaran yang kita bisa bawa pulang. Take away lesson pertama, boleh dimunculkan ayatnya? Ini adalah panggilan kita semua, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya, memberikan ripple effect. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa pelajarannya? Putuskan, munculkan. Putuskan mulai hari ini untuk kita membawa godly ripple effect. Putuskan pulang dari tempat ini. Sudah gini, mungkin di kemarin-kemarin oke lah kita banyak melakukan ini, itu. Tapi pulang dari sini, sudah coba mikir. Apa hal yang perlu aku ubah? Apa hal yang perlu aku lebih komitmenkan lagi? Apa hal yang perlu aku lebih sungguh-sungguh lagi? Supaya orang di sekitarku, minimal di rumahku, berasa Tuhan waktu aku datang. Waktu aku ngomong, waktu aku melakukan sesuatu. Di tempat kerjaku, di tempat aku sekolah atau kuliah misalkan. Minimal aku membawa efek orang itu tahu bahwa ini orang punya Tuhan. Ada godly ripple effect. Sudah kemarin saya ikut child dedication, ada kelas parentingnya gitu ya. Dalam hal parenting saya ini masih SD saudara ya. Karena saya belum pernah punya anak sebelumnya ya. Jadi saya ikut kelas gitu kan, jadi peserta. Ada salah satu pelajaran yang diberikan penatua kita ya, Kak Alfian ya. Tentang gadget. Waduh ya. Salah satunya adalah kalau orang tua itu kebiasaan bergadgetnya sudah tidak sehat. Nanti anak akan ngikutin dengan sendirinya. Wah saya langsung refleks, karena saya itu sebelum tidur, sejam sebelum tidur, saya pasti pegang handphone. Dan saya pasti scrolling Instagram. Itu yang membuat saya tidur, actually. Gitu, itu yang menidurkan saya. Wah saya mulai berpikir kalau anak saya nanti udah mulai bisa komunikasi, ngerti dan sebagainya. Dan ketika jam tidur tangan saya masih buka Instagram, dia kan gak mungkin, biarin cuekin aja, gak mungkin. Dia pasti pengen ikut lihat kan. Dan dengan begitu dia akan kena ripple effect dari saya. Sebuah budaya yang dia pelajari dari saya. Wah pulang dari kelas itu, walaupun anak saya masih 3 bulan dan mungkin masih butuh beberapa bulan lagi gitu ya. Untuk mulai mengerti ya. Tapi pulang dari kelas itu, saya mengubah malamnya. Jadi saya taruh di tempat yang saya gak bisa jangkau lagi. Dan walaupun saya gak bisa tidur, saya berusaha menidurkan diri tanpa lihat Instagram. Itu sejak malam itu dan saya terus lakukan sampai sekarang, saya berusaha keras, saudara. Terus kedua kebiasaan gadget saya, dan saya rasa semua di antara kita banyak yang begitu adalah gini. Kita pakai gadget kita itu exit door, escape plan. Ya. Kalau saudara lagi duduk ngobrol dan saudara nggak nyambung sama obrolannya, atau saudara merasa nggak nyaman ada di kelompok itu, apa yang biasanya kita lakukan? Kita mulai lihat handphone sebagai cara untuk kita melarikan diri dari situasi yang awkward, yang gak enak itu. Saya juga gitu. Nah sekarang saya belajar gak mau begitu. Kenapa? Karena satu saat mungkin kalau saya makan satu meja dengan anak saya dan suasananya lagi gak enak, kita semua akan automatically kabur kepada apa? Gadget kita. Padahal gadgetnya ya cuma scrolling gak ada isinya kan. WA-nya ya belum ada yang bales. Yang nge-like juga belum nambah, follower malah minus. Ya sebenarnya nggak ada yang perlu dilihat di situ, tapi kita merasa itu jalan keluar karena ini nggak enak gitu ya suasananya. Saya belajar berusaha mulai sejak kelas itu, saya nggak mau gitu lagi. Jadi walaupun ada di kelompok yang mungkin saya lagi nggak nyambung atau susah untuk masuk, saya belajar di situ, nggak pegang handphone, nggak cari-cari Instagram saya. Nah itu intervensi generasi. Kalau kita nggak lakukan itu, bukan hanya untuk di bawah kita loh saudara, tapi generasi sesama kita, teman-teman kita lihat. Semua kok pada pegang handphone ya, masa gue ngomong sendiri semua pegang handphone, ya gue mesti pegang juga kan. Sudah nangkep nggak maksud saya? Ini kita tanpa sadar kena ripple effect dari dunia, lalu kita melanjutkannya kepada kehidupan kekristenan kita. Padahal bukan itu seharusnya. Ini saya sangat
Aduh banyak nih kalau saya disuruh cerita banyak sekali gitu ya. Keluarga saya ini nggak ada kebudayaan untuk makan bareng. Karena setiap kali mama saya mengusahakan makan bareng selalu ribut. Jadi kakak-kakak saya itu udah mulai males kalau diajak makan bareng gitu ya. Tapi saya tahu di makan bareng itu ada banyak sekali pembicaraan keluarga yang sebenarnya bagus. Nah, sekarang saya berusaha kalau di meja makan sama istri saya, berusaha nggak pegang handphone. Walaupun susah, tangannya kayak gerak sendiri gitu ya. Loh, kok udah bukaan gitu ya. Susah, tapi saya berusaha. Kenapa? Karena suatu saat nanti kalau saya makan bareng dengan anak saya yang dia sudah bisa mengerti, jangan sampai dia menjumpai saya lagi Instagraman. Saya menginspirasi follower saya, mereka bilang, wah terima kasih saya mendapat berkat. Tapi anak saya tidak terinspirasi sama sekali. Sudah nangkap maksud saya? Ini ripple effect, intervensi ini kita harus lakukan. Putuskan pulang dari tempat ini, apa yang harus berubah. Hal kecil aja yang harus berubah, supaya sekitar saya minimal dari rumah saya, mulai ada sesuatu yang berbeda. Jangan sampai satu generasi itu nggak mengenal Tuhan dan nggak pernah mendengar sama sekali apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita nggak lakukan perubahan-perubahan ini. Oke, berikutnya. Seberapa jauh ripple effect ini bisa berpengaruh? Waktu saya tahun 99 datang ke Abalov, saya lupa Kak Beta atau siapa itu pernah mengkhotbahkan ini. Dan sejak hari itu udah jarang lagi diangkat. Jadi saya angkat lagi ya. Ini penelitian sudah dilakukan lama sekali. Ada satu orang membandingkan kehidupan Jonathan Edwards dengan Max Juke. Mereka hidup di zaman yang sama, tahun yang sama, angkatan yang sama. 1700 something gitu ya. Begitu fenomenalnya studi ini, sampai ada satu orang khusus meneliti hidupnya Jonathan Edwards dan bikin satu buku. Dan satu orang lain meneliti hidupnya Max Juke dan bikin satu buku detail, lalu dikombin lagi. Nah, Jonathan Edwards itu siapa? Dia adalah seorang hamba Tuhan, pengkhotbah, pendeta yang sangat legend sekali, sangat influential sekali. Tapi bukan cuma dia orang Kristen dan hamba Tuhan, tapi hidupnya memang saleh. Pekerja keras, moralnya benar, pendidikannya oke, hidupnya benar lah, oke, saleh gitu ya. Menikah Jonathan Edwards dengan wanita yang juga sama-sama salehnya. Bahkan nanti dikatakan di endingnya ya, hampir sebagian besar keturunan Jonathan Edwards yang hebat itu mendapatkan hasil dari DNA istrinya. Lihat istri-istri ya, suami-suami 1, 2, 3 coba lihat. Ya kira-kira menurunkan apa ini ya DNA-nya ya. Nah Bapak Ibu, Jonathan Edwards hidupnya saleh menikah dengan orang saleh. Max Juke itu siapa? Max Juke adalah orang yang hidupnya itu pokoknya gue pengen seneng-seneng, gue seneng-seneng. Nggak melibatkan Tuhan sama sekali dalam hidupnya, bahkan dia pemabuk berat. Dikatakan dalam biografi yang ditulis itu peminum kelas berat. Wah. Tapi sebenarnya Max Juke ini tingkat kriminalnya belum sampai yang gimana-gimana. Dia cuman pemabuk, terus suka tidur dengan berbagai macam cewek. Jadi waktu coba ditelusuri generasinya itu beberapa tidak terlacak karena nggak tahu ibunya siapa. Ya nggak jelas. Bahkan beberapa keturunan yang terlacak saja juga tidak diketahui ibunya siapa. Jadi ini tipe cowok yang pokoknya wah happy hidup untuk hari ini. Seneng-seneng, nggak usah libatin Tuhan, Tuhan bikin ribet. Ya, wah itu Max Juke. Nah diteliti generasinya Bapak Ibu, mari kita lihat Max Juke. Dari 800-an keturunan, wah thank you loh kok bisa diedit ya. Hebat juga loh tim multimedia ya. Saya tadi nulisnya 1000-an, saya koreksi di ibadah 1 800-an, sekarang udah 800. Ya, penuh keajaiban Abalov Barat ya. Saya takjub. Dari sekitar 800-an keturunan yang berhasil dilacak, Max Juke. Ya, 280 hidup dalam kemiskinan, 140 kriminal, yang namanya kriminal itu bukan cuma ngelanggar lampu merah ya. Kalau cuma ngelanggar lampu merah ya, parkir ngasal itu ya kita belum sampai kriminal lah. Kriminal tuh nyuri, bunuh dan sebagainya gitu ya. 140, 128 wanita keturunan Max Juke melacurkan diri. Dari 800 loh, banyak loh itu ya persentasenya. 60 jadi pencuri, 67 terkena sifilis. Penyakit seksual menular seksual ya. 300-an meninggal usia muda. 6 orang jadi pembunuh. Ini menarik. Max Juke bukan pembunuh. Dia sama sekali tidak berpikir untuk membunuh orang. Tapi hidupnya gak bener aja. Tapi kalau diterusin dari generasi ke generasi,
bisa menciptakan pembunuh. Itu generational ripple effect. Jangan pikir saudara bilang gini loh, aku baik loh, aku bener loh, aku gak kenapa-kenapa, cuma gak ke gereja aja, males. Aku gak ngapa-ngapain, aku cuma gak doa, gak baca Alkitab, ya percaya Yesus 50-50 aja. Cuman gitu doang. Saudara jangan ngomong cuman gitu doang. Yang saya bilang tadi efeknya ke generasi kita dan generasi di bawah kita bisa besar. 6 orang pembunuh, prestasi terbaik keturunan dari Max Juk itu adalah 20 orang jadi pebisnis atau pedagang. Which is separohnya belajar dagang di penjara. Jadi artinya masuk penjara mereka, separohnya. Itu the best achievement keturunan Max Juk. Sekarang kita lihat Jonathan Edwards, anaknya 11 saudara. Jadi siapa bilang child free kualitasnya pasti bagus hidupnya. Jonathan Edwards anaknya 11. Tapi Jonathan Edwards saleh, menikah dengan orang saleh, hidupnya benar. Dari 11 anak Jonathan Edwards, 1.400-an keturunan yang bisa dilacak. Menghasilkan apa? 100 pengacara, 30 hakim, 13 rektor, ratusan profesor, 60 dokter, 80 pejabat publik termasuk salah satunya wakil presiden Amerika, 60 penulis, 75 tentara dan 100 pendeta, misionaris, full timer. Dan dikatakan dalam biografinya, tidak ada dari 1.400 ini yang melanggar hukum dalam skala berat. Paling ya cuma lewat lampu merah dan sebagainya. Jadi bukan kriminal yang sampai gimana-gimana. Dari 1.400 keturunan itu. Saudara saya pengen perlihatkan data ini supaya apa? Supaya kita itu paham. Bahwa pilihan hidupmu hari ini bukan cuma tentang kamu. Bahwa ketika kamu memilih nggak mau ikut Tuhan, itu bukan cuma tentang kamu. Itu efeknya kemana-mana. Dan kita bertanggung jawab loh atas pilihan hidup kita. Kecuali saudara ateis. Kalau saudara ateis ngapain duduk di ruangan ini? Loh, kalau ateis ya sudahlah, pilihannya memang have no konsekuensi gitu kan. Tapi kalau saudara percaya Tuhan, semua yang kita pilih dalam hidup kita tuh ada konsekuensinya. Yang seringkali bukan cuma konsekuensinya buat diri kita sendiri, tapi buat banyak orang, saudaraku. Nah, waktu data ini kemudian menjadi heboh, ada satu orang mencoba mempelajari, lalu kemudian mereka menemukan yang namanya aturan 5 generasi. Boleh dimunculkan? Aturan 5 generasi ini apa? Jadi satu, didikan seperti apa yang diberikan. Masih ingat khotbah minggu lalu Kak Arman bilang, didiklah anak muda dengan cara atau di jalan yang sepatutnya dia harus lewatin. Ya, didikan seperti apa yang diberikan satu. Kedua, ekspresi kasih apa yang diterima atau diberikan dan kemudian diterima. Ketiga, nilai-nilai apa yang dihidupi bersama. 4, nah ini penting, suasana emosional. Saudara tahu nggak suasana emosional itu gini loh. Kalau saudara pulang ke rumah, saudara bawa suasana emosinya apa? Saya bertahun-tahun, puluhan tahun, tinggal di keluarga yang suasana emosinya tuh genrenya horor. Ya, kalau nonton film tuh kan ada komedi, action, ya, horor, thriller. Nah rumah saya itu genrenya kalau nggak horor, thriller. Saya main Nintendo ketawa-ketawa sama kakak saya, papa saya pulang, itu hawa langsung tegang. Nintendo kita matiin, kita simpen, kita masuk kamar semua. Itu suasana emosional kami puluhan tahun. Maka kalau Anda lihat saya di luar mimbar, saudara ngobrol dengan saya, masih ada sisa itu ke bawah. Ya, kemarin yang fellowship dengan saya mungkin ada baca-baca, ada hawa-hawa mencekam gitu ya. Kalau ada saya, itu masih sisa-sisa itu nggak gampang saudara. Saya sadar bahwa saya nggak boleh gitu. Tapi menghabisi sisa-sisa itu sudah belasan tahun masih ada residunya. Ya, masih ada sisanya, ampasnya. Itu saya udah berusaha keras loh saudara ya. Istri saya itu berkali-kali dia bilang, wajah. Kenapa wajah? Serem. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya diem aja serem saudara. Ya, maka saya mesti berusaha mensenyum-senyumkan gitu ya. Satu kali saya foto bareng sama dia ya. Senyum dong, senyum. Saya berasa udah senyum ya. Tapi ternyata belum. Itu kenapa? Karena kami terbiasa di rumah kami suasana emosionalnya. Lu jangan cengenges-cengenges. Ketawa-ketawa, cengenges-cengenges, gak ada apa-apa, tiba-tiba bisa something happen. Pernah satu kali makan malam keluarga, makanya we hate dinner, family dinner. We really hate family dinner.
Karena ketika kami makan bareng keluarga ya, lagi makan-makan ya, tiba-tiba kakak saya itu so excited, so happy gitu ya, cerita-cerita happy. Papa saya bisa marah terus kemudian ambil rice cooker mau lempar ke kakak saya. Untung itu rice cooker masih nyolok. Jadi waktu ini ketahan sedikit, wah kakak saya kabur keluar, ya, pergi dari rumah. Itu pemandangan setiap hari, suasana emosional. Makanya kalau meeting PKS, suasana emosional meeting PKS umum 2 kira-kira gimana ya? Datang, siapa lagi yang merger hari ini? Wah, ya. Tapi saya kemarin bersyukur lah ya, umum 2 suasana emosionalnya berkat Sandi, ya, Pak Stefanus, ya. Suasananya stand up komedian ya. Nah ini suasana emosional saudara. Terus terakhir edukasi, tingkat level pendidikan. 5 hal ini berpengaruh sampai 4 generasi di bawahnya. Sampai 4 generasi di bawahnya. Kalau tidak ada yang melakukan intervensi. Kalau saya tidak diintervensi oleh Kristus, saya tidak diintervensi oleh istri saya tidak diintervensi oleh tubuh Kristus di Abal of Maisonet ini, saya akan meneruskan suasana mencekam itu kepada anak saya. Definitely. Tapi saya bersyukur, nah ini dia, aduh saya senang banget. Boleh statementnya? Kita memang mewarisi banyak hal yang kita tidak bisa pilih dari generasi di atas kita, betul ya? Kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa, kenapa aku lahir di keluarga miskin? Kalau bisa milih, kita pengennya lahir, nggak ada kita milih di keluarga miskin, betul nggak ya? Tapi kita nggak bisa milih. Kenapa bapak saya kayak gitu? Kenapa mama saya kayak gitu? Kenapa keluarga besar kami kayak gitu hawanya? Tiap kali Sinja itu mengerikan. Biasanya orang Sinja seneng ya terima angpau ya. Ini kalau Sinja kumpul semua, wah penuh dengan pamer. Anak kamu jadi apa? Cuman kayak gitu doang. Makanya sekolah yang bener. Ya makanya jadi anak yang bener. Kita benci banget Sinja. Ya, traumatis Sinja itu sampai ikut LTC. Pelepasan dari Sinja. Kita nggak bisa pilih. Tapi kita bisa memilih apa yang kita mau wariskan buat generasi kita dan generasi di bawah kita. Kita bisa memilih. Masa sih Pak? Susah loh. Aku udah digedein jadi kayak gini. Aku pelit bukan karena aku pelit. Aku dididik untuk jadi pelit. Ngeles ya kan. Padahal dia sadar dia pelit. Tapi dia menyalahkan generasi di atasnya. Gimana DNA pelit sudah mengalir dalam diriku gitu ya. Sudah nggak bisa pilih memang. Tapi sudah lihat. Kita bisa memilih, nah ini berikutnya munculkan. Bagi banyak orang masa lalu mengikat masa depan mereka. Ya memang udah kayak gini, masa depanku kurang lebih akan kayak gitu juga, ya kan. Tapi bagi pengikut Kristus, puji Tuhan. Sudah pengikut Kristus kan? Sudah bukan pengikut Sun Gokong kan? Bagi pengikut Kristus, masa lalumu tidak mengikat masa depanmu. Kenapa? Kristus mengintervensi. Ayatnya, boleh dimunculkan. Take away lesson kedua, pelajaran yang dibawa pulang kedua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sudah jangan pikir DNA itu tidak bisa berubah. Penelitian mengatakan DNA orang itu terus berubah dari generasi ke generasi. Sehingga kalau kita tidak memilih melakukan perubahan, DNA itu akan terus menurun. Tapi waktu engkau memilih sebuah perubahan, DNA-mu berubah dan itu yang diwariskan pada generasi berikutnya. Wah kapan-kapan lah ya saya ceritakan, ini keren banget nih penemuan terakhir ini ya. DNA orang itu berubah seiring dengan apa? Keputusan hidup. Jadi waktu kita memutuskan nih, dulu makan babi, terus makan babi. Terus memutuskan untuk enggak. Gitu. Itu something happen, DNA kita berubah literally. Sehingga anak kita akan terwarisi DNA yang lebih baik. Nah itu yang disebut dengan memperbaiki keturunan. Ya selain mencari suami yang ganteng, ya istri yang cantik. Memperbaiki keturunan dengan cara itu salah satunya. Keputusan-keputusan hidup yang diubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Nah makanya pelajarannya boleh dimunculkan. Kristus adalah game changer kehidupan. Sudah tahu game changer enggak? Kalau sudah lagi main game, kalah, terus kemasukan satu orang, tiba-tiba wah, berbalik keadaan jadi menang. Nah itu orang itu namanya game changer. Pengubah permainan. Bisnis saudara berantakan, lalu datang satu orang, deng bantuin, jadi profit. Itu orang game changer. Nah,
Boleh munculkan fotonya dulu ya. Siapa di sini yang demen bola? Umum 2 enggak ya? Demen mahjong ya umum 2 ya? Mahjong kayaknya ya. Soalnya saya kalau di mana-mana ngomong bola tuh semua langsung wah, MU, Chelsea, Manchester City dan sebagainya keluar semua ya kan. Rohaninya hilang semuanya langsung ganti Red Devils dan sebagainya ya. Nah, Manchester United, oke, yang nggak ngerti bola nggak apa-apa, saya ceritain backgroundnya gini. Tahun 99 ada klub namanya Manchester United. Itu memenangkan namanya treble winner. Treble winner itu adalah 3 piala bergengsi dalam 1 tahun itu dia menangkan semua. Liga lokal, piala lokal, sama Piala Eropa. Itu klub yang mau menangin 3 ini dalam 1 musim, itu susahnya setengah mati. Makanya waktu MU, Manchester United menang, wah itu perayaannya udah kayak gila-gilaan banget. Tahun 99 tuh. Nah, ceritanya waktu mereka memenangkan Piala Eropa, karena ini paling bergengsi di antara 3 ini ya. Waktu mereka memenangkan Piala Eropa nih, ini pertandingannya nih, saya ceritakan ya. Mereka itu sebenarnya udah kalah 1-0. Jadi kalau teman-teman tahu permainan sepak bola, itu durasi mainnya tuh 90 menit. Bukan 90 hari, 90 menit. Ya. Tapi biasanya setelah 90 menit mereka dapat ekstra 2-4 menit tambahan. Ya, karena kan ada yang jatuh, ada yang apa, nah itu dihitung tambahan lah gitu ya. Nah waktu ini terjadi, tambahan ekstranya cuma 3 menit. Jadi 90 menit pertandingan plus 3 menit. Sudah apa yang terjadi? Manchester United selama 90 menit kalah 1-0. Nah, di tengah-tengah itu menit ke-67, ya kondisi masih 1-0. Menit 67, pelatihnya masukin pemain cadangan namanya Teddy Sheringham. Masuk. Kan 90 menit ya. Menit 67 masuk pemain cadangan. Keadaan tidak berubah sampai terakhir 1-0 kalah. Sampai panitianya udah ambil pialanya, lalu udah diukir nama musuhnya Manchester United itu di piala itu. Karena mereka mengira udah pasti menang ini. Ya, MU pasti kalah. Sampai pialanya udah diukir. Tapi menit 91, lah ini dia. Permainannya kan harusnya 90 menit. Jadi yang 3 menit itu cuma ekstra tambahan. Nih saudara jangan bilang begini ya. Ya umurku ini cuma umur ekstra. Ya, sebenarnya udah habis. Ya tinggal dikasih tambahan. Saudara jangan remehkan umur tambahan. Karena di menit 91 itu, Teddy Sheringham yang tadi masuk menit 67, tiba-tiba nyetak gol. Dari 1-0 menjadi 1-1. Wah semua berpikir gini, gila. Ya udah hampir habis gamenya, tiba-tiba sama 1-1. Wah ini nanti perpanjangan waktu kalau nggak penalti nih. Semua mikirnya udah gitu. Panitianya mulai panik, lah kita udah terlanjur ukir. Diambil lagi pialanya ya kan. Dibenerin lagi karena belum tahu siapa pemenangnya. Menit 91. Nah, menit 81 saya mundur dikit. Masuk orang ini namanya Ole Gunnar Solskjaer. Menit 81 loh. Menit 90 masih 1-0. Menit 91 Teddy Sheringham ngegolin. Menit 93. Berarti udah terakhir banget. Menit 93. Orang yang masuk di menit 81 tadi nyetak gol. Dari 1-0 jadi 2-1 dalam 3 menit. Dan yang nyetak pemain cadangan semua. Yang gak ikut main dari awal. Lalu itu pialanya diganti namanya Manchester United. Makanya tahun 99 itu tim MU paling legend lah. Coba tanya semua penggemar MU. Tim paling hebat mereka sebutnya 99. Karena itu legend banget. 2 orang ini Teddy Sheringham dan terutama Ole Gunnar Solskjaer disebutnya game changer. Dia masuk, keadaan berubah. Saudara, Kristus game changer. Kalau engkau bilang, hidup kami udah krisis kak, kita udah mau kalah nih, udah menit terakhir, waktu ekstra juga gak terjadi apa-apa, hidupku berantakan, generasi ini berantakan, masukkan Kristus. Dia akan membuat permainan berubah. Selama ini pertanyaannya apakah engkau menyertakan Kristus atau lu ngegocek-gocek bola sendiri aja ya. Kayak kelihatan jago aja, ngegolin juga enggak ya. Wah ngegocek, wah berantakan gitu kan ya. Kalau kita suka liatin tuh kita ngomong digoreng lagi sampai gosong lu. Enggak tembus-tembus. Sudah tidak ada pilihan lain, engkau harus masukkan Kristus di dalam hidupmu. Kalau enggak kita enggak akan terjadi perubahan generasi.
Makanya intervensi generasi yang kita perlu lakukan adalah masukkan Kristus. Saya nggak ada waktu, sudah, kapan-kapan kita ngobrol yuk, rame-rame kayak gini yuk ngobrol ya. Saya pengen ceritain bagaimana kalau engkau mengeksklud Tuhan Yesus, mengeksklud Tuhan dari semua nilai-nilai yang ada di dunia ini. Sudah akan melihat ada banyak nilai-nilai yang jadi make sense. Cerai itu jadi make sense. Child free itu jadi make sense. Nggak ke gereja itu jadi make sense. Semuanya jadi make sense karena dieksklud Tuhannya. Makanya kalau Tuhan tidak disertakan, engkau baca Alkitab, engkau akan bilang Alkitab ini tidak relevan. Kalau engkau mengeksklud Tuhan keluar, saudara. Makanya bawa masuk Kristus ke dalam kehidupanmu, ke dalam keluargamu. Saudara, yang paling saya takutkan, saya sekarang ngerti ya Pak Alfian ya. Kegelisahan para orang tua, sekarang saya ngerti. Begitu punya anak, saya yang gak bisa bikin tidur tuh gini loh. Apalagi Pak Alfian bilang begini ya sama Kak Arman ya. Umur 7 atau 8 tahun mereka harus dipastikan mengenal Kristus. Saya mateng loh. Umur tua berarti saya punya waktu 7 tahun nih. Itu saudara, saya terus berdoa, Tuhan, dia gak kaya gak apa-apa, dia gak jadi startup founder gak apa-apa, tapi dia harus ketemu Kristus. Itu saya saudara doanya, serius. Kalau Kristus tidak dilibatkan masuk, satu generasi tidak mengenal Allah lagi, itu yang terjadi. Aduh, waktu habis, ya cepet. Bagaimana cara mengubah alur hidup dan generasi melibatkan Kristus? 3 cara, 1. Sembuhkan lukamu dari akibat generasi sebelumnya. Sudah traumamu dengan orang tua, dengan pemimpin, dengan generasimu, ya kan? Sembuhkan dulu. PKS yang tidak sembuh lukanya dengan pemimpin sebelumnya, engkau akan meripelkan lukamu kepada komsel yang kau pimpin. Orang tua yang tidak sembuh dengan orang tua sebelumnya, dia akan menimbulkan luka yang sama kepada anaknya nanti. Jadi kita harus sembuh dulu. Kedua, beri dirimu melayani generasimu. Kenapa? Karena waktu kau melayani generasimu, itu nanti ripple efeknya akan makin besar. Kekristenan itu tidak pernah eksklusif untuk diri sendiri, tapi selalu inklusif. Melibatkan semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketiga, wariskan teladan untuk generasi sesudahmu. Ini 3 hal caranya. Berikutnya, pemain keyboard, di manakah engkau berada? Boleh dong temenin. Take away lesson ketiga, ya ada 3 take away lesson. Yang ketiga, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini kan ayat buat Yeremia, Kak. Iya, tapi Tuhan juga menetapkan setiap kita untuk panggilan yang khusus. Sejak engkau dalam kandungan ibumu, saudara. Artinya apa? Engkau memang dipanggil untuk lakukan sesuatu buat generasimu. Ya, jangan ambil posisi korban, tapi jadilah titik pengubah. Posisi korban itu apa? Ya gimana ya Kak, aku susah ya, aku memang lahir kayak gini ya. Aku memang dibesarkan keluarga kayak gini ya. Gimana lagi ya, aku blablabla. Itu posisi korban. Berhenti menjadi korban, mulailah menjadi titik pengubah. Saya tutup dengan gambar ini. Saudara, kalau kita lihat rel kereta api kadang-kadang ada yang split gitu ya. Ada yang split. Nah, bagian ketika dia berbelok ke kanan, itu yang disebut dengan titik perubahan. Andaikan tidak ada rel yang belok ke kanan, ini akan terus lempeng jalan lurus terus saja. Tidak ada perubahan. Nah, Kristus itu adalah titik itu. Kristus masuk dalam hidup kita, dia membelokkan arah hidup kita. Dari yang tadinya masa lalu mengikat kita, dia putus, dia belokkan. Paulus kalau nggak dijumpai oleh Yesus di tengah jalan, dia akan terus ngikutin tradisi orang Farisi itu. Bunuhin semua orang dan sebagainya. Kristus datang, dia yang belok. Beloknya ekstrim. Saya yakin kita semua pernah mengalami titik itu, betul nggak? Ya, kita dulu gini, kita dulu gitu, apa segala macam. Yesus datang, jreng, belok hidup kita. Tapi saya tambahkan, saudara, kita semua, engkau dipanggil untuk jadi titik itu juga untuk orang lain. Kristus tinggal dalam dirimu, dia pakai perkataanmu, dia pakai pernikahanmu, dia pakai hidupmu untuk jadi titik itu. Pasangan-pasangan yang berjumpa dengan pernikahanmu, mereka akan berbelok. Yang tadinya percaya, saudara, hari-hari ini jujur, saya ini kan buka konseling pernikahan ya. Saya kalau diskusi sama istri saya tuh, hari ini udah pusing kalau lihat pernikahan.
Tapi ada satu klien kami, wah udah parah banget kondisinya. Udah sidang kedua perceraian, suaminya menggugat cerai. Udah sidang kedua, udah tiada harapan lagi. Tapi istrinya bilang begini, gak apa-apa Pak, saya mau tetap berdoa sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Bener loh ya, kamu harus telan semuanya apa. Saya pokoknya takut-takutin. Ya, gak apa-apa Pak, saya jalanin bersama Tuhan. Kemarin dia kabarin kami saudara. Tiba-tiba suaminya kayak kesambet apa, tarik gugatannya. Terus ngomong sama istrinya gini, yuk kita mulai lagi yuk. Kita jalan lagi yuk. Aneh banget. Nggak ada apa-apa, saya tanya ada kejadian apa nggak? Dia kejedot atau apa gitu. Enggak, tiba-tiba dia cuma tarik aja. Padahal suaminya belum kenal Tuhan. Suaminya nggak mau berdoa, nggak doa juga waktu mau narik gugatan itu. It just happened gitu. Kalau anaknya lihat itu, godly ripple effect tuh. Ih gila orang tua gue itu udah mau pisah men. Udah hancur banget. Tapi kok bisa ya? Dan mamanya akan bilang, karena mama berdoa. Sudah nangkep gak? Ini panggilan kita loh untuk ada di rel itu. Kalau kita semua gak mau ada di situ, generasi ini akan terus jalan. Meninggalkan Tuhan. Tuhan panggil di titik-titik itu, panggil kita semua. Jangan hidup untuk dirimu sendiri saudara. Saya kalau ditanya, saya pengennya hidup enak, saudara. Saya mau punya ini, mau punya itu, mau punya ini, punya itu. Duh, tambah panjang kan, udahan aja deh. Serius, kemarin di doa puasa saya sampai cerita yang malam-malam itu ya, malam kedua itu. Saya bilang, Tuhan menggelisahkan hati saya setiap malam saya susah tidur. Karena dia bilang begini, kalau sampai engkau belum memberitakan Injil di tempat titik di mana engkau temukan, engkau belum bawa belokan itu, engkau gak akan pernah puas, engkau akan terus gelisah hidupmu. Saya digituin sama Tuhan. Karena kita semua dipanggil untuk jadi titik itu saudara. Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib. Dia ada di dalam kita. Dia mau bawa kita ke situ. Pertanyaannya saudara, apakah kita mengambil tanggung jawab mengintervensi generasi ini? Wah aku gini, aku gitu. Datang pada Kristus. Bawa dia masuk last minute. Tinggal 1 menit gak apa-apa. Bawa dia masuk. Dia akan cetak gol buat saudara. Nah, sudah berubah. Sudah ceritakan itu sama orang lain. Orang lain akan berubah. Itu dia. Yuk kita datang di hadapan Tuhan. Ada satu lagu dari Abba Worship. Dari teman-teman tim penyembahan yang dinyanyikan di lagu pertama tadi. Sudah teman-teman worship akan nyanyikan lagu ini. Sudah renungi kata-katanya. Sudah datang di hadapan Tuhan. Beberapa di antara saudara, kalau ada di antara engkau yang merasa hidup sudah injury time, last minute, krisis. Berantakan, semuanya berantakan Tuhan. Udah gak tahu mau ngapain lagi. Mungkin ini waktu yang tepat untuk memasukkan pemain cadangan yang sebenarnya pemain utama itu. Kristus. Tidak peduli di menit keberapa. Sebelum pertandingan berakhir. Belum benar-benar berakhir. Dan Yesus bisa lakukan apapun. Yuk datang tim worship. Nyanyikan lagu ini. Kau Allah yang setia. Tak pernah tinggalkanku. Kuasa kasih-Mu sempurna dan nyata di dalam hidupku. Oh ya. Padamu aku serahkan semua asa dan harap hidupku. Doa kami Tuhan pagi hari ini. Pakai segenap hidupku Bapa, untuk genapi semua rencana-Mu. Kami datang padamu Tuhan. Kau ku sembah Bapa, dan ku puji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, kekal sampai selamanya. padamu kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Oh, Padamu aku serahkan semua
semua rencanamu. Oh ya, namamu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, kekal sampai Engkau ku sembah Tuhan. Namamu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, kekal sampai selamanya. Kami sembah, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, kekal sampai. Sekali lagi bersama-sama, Kau ku sembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena setiamu, kekal sampai selamanya. Oleh karena kasih, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu, kekal sampai. Sekali lagi, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Oh, oleh karena kasih-Mu, come on, ya, kekal sampai selamanya. Mari kita bawa hidup kita. Oh ya Tuhan, yes God. Haleluya. Masukkan Kristus. Bawa Tuhan. Oh ya. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Kristus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Ya la 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 la. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau, kami mau Engkau masuk di dalam pertandingan hidup kami. Ada banyak hal yang kami tidak bisa kendalikan. Banyak hal kami terbatas, kami gak mampu. Bahkan kami kadang-kadang tidak bisa mengubah diri kami sendiri Tuhan. Tapi kasih karunia-Mu sanggup. Karena itu pagi hari ini mengalirlah kasih karunia di tengah-tengah kami. Roh Kudus bergerak mengalir menjamah hati kami. Roh Kudus bergerak mengalir di tengah-tengah kami. Oh, saya rasakan Roh Kudus akan bergerak di tengah-tengah kita saudara. Mari kita terus menyembah Tuhan. Undang Dia, undang Dia. Libatkan Kristus. Terus sembah Dia, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Oh, bawa dalam doamu saudara, bawa dalam doamu.
keterbatasan, ketidakmengertian, kefrustrasianmu, bawa dalam doamu sekarang. Bawa dalam doamu sekarang. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Bawa di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi satu-satu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, Engkau satu-satunya yang tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, ya Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Tidak peduli di menit keberapa hidup kami saat ini, Engkau akan selalu bekerja lewat kami Tuhan. Tidak ada kata terlambat selama Yesus masuk ke dalam kehidupan kami. Sampai titik darah penghabisan pada waktu terakhir nanti, Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami. Pakai kami menjadi titik-titik perubahan bagi hidup orang lain Tuhan. Pakai hidup kami menjadi pembawa perubahan buat generasi di bawah kami juga. Aku berdoa untuk orang tua yang sedang bergumul dengan anaknya. Tuhan kuatkan, berikan hikmat, berikan kasih karunia. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami. Aku berdoa buat mereka yang sedang bergumul dengan orang tuanya juga. Tuhan kuatkan anak-anak ini, supaya mereka bisa membawa Kristus bagi keluarga mereka. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini, bahkan sampai Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami terima kasih karunia-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.